subuh kali ini akan kita kaji bulan Rajab antara amal yang sesuai tuntunan sunnah Nabi SAW dan amal-amal yang justru bertentangan dengan hadis Nabi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Biasa bulan Rajab ini disikapi oleh kaum muslimin yang peduli dengan bulan-bulan mulia dalam Islam dengan banyak ibadah. Oleh sebab itu, subuh kali ini akan kita kaji bulan Rajab antara amal yang sesuai tuntunan sunnah Nabi SAW dan amal-amal yang justru bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Itulah tema yang akan kita kaji pada subuh kali ini. Yang pertama, ada yang dilaksanakan kaum muslimin, atau mungkin bapak ibu pernah melaksanakannya, atau pernah membaca di buku, di majalah, di website, atau pernah mendengar ceramah, apa yang dikenal dengan salat raghaib. Pelaksanaannya dilaksanakan puasa pada hari Kamis pertama di bulan Rajab. Kemudian pada malamnya dilaksanakan salat 12 rakaat. Pada rakaat itu dibaca Al-Fatihah dengan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, kemudian membaca Qul huwallahu 12 kali. Kemudian setelah salat 2 rakaat 1 salam, mengucapkan salawat 70 kali. Kemudian pada sujudnya itu sujud mengucapkan doa dengan doa-doa khusus. Kemudian di antara duduk di antara 2 sujud itu membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'zul akram. Kemudian sujud lagi dengan membaca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh 70 kali. Kemudian disebutkan setelah itu duduk baru berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua yang dia mohonkan kepada Allah. Setelah itu disebutkan pula hadis bahawa siapa yang melakukan ini dengan tata cara dari awal, maka dia akan diampunkan Allah dosanya sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, sebanyak daun yang berguguran di atas bumi, dan diberi Allah kuasa memohonkan ampun, diberikan kuasa oleh Allah memberikan syafaat kepada 700 keluarganya yang sudah layak masuk neraka. Banyak sekali keutamaannya. Bagaimana kedudukan salat raghaib ini? Maka menurut Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi dalam kitab fatwa beliau, fatwa artinya fatwa-fatwa Imam Nawawi, maka ibadah ini kata Imam Nawawi bid'atun qabihatun asyaddu munkarah, bid'ah jelek dan sangat mungkar. Bukan saja ibadah itu yang diingkari, bahkan orang yang melakukannya pun kata Imam Nawawi wa ingkaru fa'iliha, orang yang melakukannya pun wajib diingkari. Oleh sebab itu kalau pernahlah kita dengar, maka ini termasuk kategori perbuatan yang tidak layak dilakukan karena tidak berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang menyebutkan ini adalah Imam Nawawi. Kalau sekilas kita tidak paham pendapat ulama tentang masalah salat ini, maka kita akan melaksanakannya karena keutamaannya yang begitu besar.
diampunkan Allah dosa sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, sebanyak dedaunan yang berguguran di atas muka bumi. Diberikan kuasa untuk menyelamatkan 700 keluarga yang sudah wajib masuk neraka. Besar sekali keutamaannya. Oleh sebab itu ini tak ada tuntunan. Dalam Islam diajarkan man ahdasa, siapa yang membuat ibadah ma laisa alaihi amruna, yang tak ada tuntunan, yang fahuwa raddun, maka amal ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar melakukannya perkara bid'ah. Seandainya disebutkan ini perbuatan bid'ah cukup, tapi Imam Nawawi tak mengatakan begitu. Imam Nawawi imam besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau ini dari kalangan imam mazhab Syafi'i dan ahli hadis. Beliau pengarang kitab syarah Sahih Muslim. Jadi ada kitab kedua setelah Sahih Bukhari namanya Sahih Muslim, yang menjelaskan isi Sahih Muslim itu adalah Imam Nawawi rahimahullah. Oleh sebab itu kita tak ragu tentang penjelasan. Dan bukan beliau saja, para imam yang lain pun menjelaskan tentang salat raghaib ini tak ada tuntunannya dalam agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua yang banyak dilakukan adalah apa yang disebut dengan menyembelih hewan khusus di bulan Rajab, yang disebut dalam istilah mereka dulu bernama atirah. Atirah ini ada 3 maknanya. Pertama, zaman dulu orang Arab Quraisy kalau dia punya kambing 10 ekor, lahirlah anak kambingnya dapat hasil ternak 10 ekor, maka 1 ekor itu disembelih, dipersembahkan untuk berhala, kemudian dimakan bersama-sama. Maka itu disebut dengan istilah atirah. 10 ekor 1 untuk orang banyak, namanya atirah. Atau istilah lainnya sama atirah tapi maknanya lain. Dia punya ternak kambing, lalu kambing yang pertama disembelih, yang pertama lahir itu disembelih untuk ungkapan syukur. Itu disebut juga atirah. Makna ketiga atirah itu adalah kambing yang disembelih di bulan Rajab, atau punya istilah lain namanya Rajabiyah. Mengapa disebut Rajabiyah? Karena disembelih di bulan Rajab. Jadi orang jahiliyah ini dulu ada juga tradisinya yang baik. Kalau 10 ekor disembelih 1. Kalau banyak kambing tadi, yang pertama lahir ternak itu disembelih 1. Jadi kalau ada orang sekarang pelit, itu lebih parah dari jahiliyah. Jahiliyah saja rajin bersedekah, tapi tak diakui. Setelah ada syariat kurban, maka Rajabiyah dan atirah ini dihapuskan. Maka dalam kitab Sahih Bukhari dinyatakan oleh Nabi SAW, la fara'a wala atirah. Tak ada lagi fara', menyembelih kambing 1 ekor di antara 10, kambing pertama dipotong. Tak pula ada yang disebut dengan atirah atau Rajabiyah, menyembelih kambing khusus di bulan Rajab. Jadi kalau ada orang berkurban atau bersedekah khusus di bulan Rajab, maka ini masuk dalam kategori atirah yang syariatnya sudah dihapuskan. Mengapa mereka mengagungkan bulan Rajab? Akan kita bahas di akhir kajian tentang hadis-hadis khusus berkaitan dengan bulan Rajab ini. Jadi yang pertama tadi adalah salat khusus, yang kedua adalah kurban khusus, menyembelih hewan khusus di bulan Rajab. Ini pun tak ada dalilnya, bahkan sudah dihapuskan, la fara'a wala atirah. Begitu kata Nabi, disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, yang ketiga, umrah. Berlomba-lomba orang melaksanakan umrah di bulan Rajab dengan keyakinan bahwa Nabi SAW melaksanakan umrah di bulan Rajab. Lalu untuk mengikut tuntunan Nabi, maka melaksanakan umrah di bulan Rajab. Ini pun tak ada tuntunannya. Aisyah sendiri, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha membantah bahwa tidak pernah Nabi SAW melaksanakan umrah di bulan Rajab. Nabi SAW seumur hidupnya melaksanakan umrah sebanyak 4 kali. Pertama pada tahun Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu pada tahun ke-6, tapi beliau tak jadi melaksanakan karena dihambat oleh orang musyrik, tak boleh masuk Makkah. Beliau tahallul di tempat berhenti. Yang kedua pada tahun ke-7, karena tahun ke-6 gagal, tahun ke-7 ini beliau bisa melaksanakan umrah. Kemudian pada tahun ke-8
Tahun ke-8 itu peristiwa besar bernama Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari kaum musyrik. Ini pun Nabi melaksanakan umrah. Yang keempat, Nabi melaksanakan umrah tahun ke-10, yaitu pada peristiwa Haji Wada. Ini umrah yang langsung menyambung ke ibadah haji. Jadi Nabi 4 kali melaksanakan. Pada tahun Hudaybiyah ke-6, kemudian tahun berikutnya ke-7, kemudian tahun ke-8 peristiwa Fathu Makkah, kemudian pada tahun ke-10 itulah Haji Wada terakhir Nabi SAW melaksanakan umrah. Keempat-empat ini terjadi pada bulan Zulqa'dah. Tak ada Nabi melaksanakan bulan Rajab. Jadi kalau ada orang melaksanakan umrah, dia katakan ini tuntunan Nabi melaksanakan umrah di bulan Rajab, maka riwayat sahih menyebutkan 4 kali umrah Nabi Muhammad SAW, keempat-empatnya itu dilaksanakan di bulan Zulqa'dah. Ini pun tidak benar. Pertama, puasa dengan salat khusus. Kedua, menyembelih hewan khusus. Ketiga, melaksanakan umrah khusus. Keempat, melaksanakan apa yang disebut dengan puasa di hari-hari tertentu di bulan Rajab. Ini pun tak ada tuntunannya. Siapa yang melaksanakan puasa pada hari pertama di bulan Rajab, maka Allah ampuni dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, dan dia keluar dari bulan Rajab itu seperti keluar dari rahim ibunya, seperti janin yang tak membawa dosa. Ini pun tak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, menyebutkan peristiwa-peristiwa besar. Ada sebagian riwayat menyebutkan ada 3 perkara terjadi di bulan Rajab. Nabi dilahirkan di bulan Rajab, Nabi dimuliakan di bulan Rajab, Nabi mendapat wahyu pada tanggal 27 Rajab. Ini pun tak benar, tak ada riwayat menyebutkan demikian. Oleh sebab itu, peristiwa-peristiwa besar yang terlalu melebih-lebihkan bulan Rajab, ini semua tak berdalil. Bahkan seorang ulama besar bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang kitab khusus, judul kitabnya Tabyinul Ajab lima warada fi fadli Rajab. Tabyinul Ajab lima warada fi fadli Rajab. Tabyin artinya penjelasan. Ajab diambil dari kata ajib, menakjubkan, menjelaskan perkara-perkara yang menakjubkan. Karena memang berkaitan dengan bulan Rajab ini banyak sekali perkara-perkara yang menakjubkan. Solatnya menakjubkan, balasannya menakjubkan, umrahnya menakjubkan, puasanya menakjubkan. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, buku ini menyusun khusus masalah Tabyinul Ajab, penjelasan tentang perkara-perkara yang menakjubkan, lima warada fi fadli Rajab, riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan di bulan Rajab. Menurut beliau, kesimpulan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa keutamaan-keutamaan di bulan Rajab itu tidak ada hadisnya yang sampai ke derajat sahih dan hasan. Hanya 2 saja. Kalau tidak maudhu', maka hadisnya dhaif. Maudhu' artinya hadis palsu, sedangkan dhaif artinya hadis yang lemah, tak dapat dijadikan dalil kecuali pada fadail a'mal. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita menemukan, mendengar, membaca tentang keutamaan bulan Rajab ini, maka sebagian besarnya itu adalah dhaif dan sebagian besarnya lagi adalah maudhu'. Lalu apakah kalau begitu kita tak layak mengagungkan bulan Rajab? Kalau begitu bulan Rajab ini bulan yang biasa saja, tak perlu dihormati, tak perlu ditingkatkan ibadah di bulan Rajab. Ini pun perlu juga diluruskan. Jadi berkaitan dengan bulan Rajab ini manusia terbagi 2. Satu yang tak mau tahu sama sekali, mau bulan Rajab, mau bulan Jumadil Akhir, dia tak ada meningkatan ibadah. Sebaliknya pula ada orang yang sangat mengagungkan, muliakan bulan Rajab, sampai semua berkaitan di bulan Rajab dia lakukan. Salat khusus, puasa khusus, umrah khusus, pengagungan peristiwa-peristiwa khusus dan lain sebagainya. Maka kita meluruskan yang tak sesuai dengan tuntunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berkaitan dengan bulan Rajab, bahwa ada perkara yang tak sesuai sunnah, tak ada dalilnya, perkara bid'ah, tapi ada pula yang baik-baik dan itu pun ada dalilnya. Apakah bulan Rajab ini bulan mulia? Jelas. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 36.
Apa kata Allah? Inna iddatasy syuhuri, sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 12 syahran fi kitabillah, ada 12 bulan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada arba'atun, ada 4 hurum. Hurum jamak dari haram. 4 bulan haram. Haram diambil dari kata hurmatun, hormat, sudah menjadi bahasa kita, hormat, artinya mulia, agung. Mengapa disebut dia bulan haram, bulan yang agung, bulan yang mulia? Karena pada bulan itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja pada syariat Nabi Muhammad, tapi sudah sejak sebelumnya, yaitu pada syariat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Oleh sebab itu bulan Rajab menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyebutkan? Allah dalam Al-Qur'an. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia, tapi tak disebutkan bulan Rajab dalam Al-Quran. Siapa yang menyebutkan Rajab itu masuk ke dalam 4 bulan yang mulia? Nabi SAW. Bisa ditengok dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah. Kata Nabi SAW, 4 bulan haram itu salasun mutawaliyatun, 3 yang berturut-turut. Yang dimaksud 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Salasun mutawaliyatun, 4 bulan haram, 3 berturut-turut, 3 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian ada 1 terpisah, yaitu Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Inilah yang 2 hari lagi akan kita masuki. Oleh sebab itu kemuliaan bulan Rajab disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi amal khusus, umrah khusus, salat khusus, puasa khusus, itu tak ada disebutkan. Jadi dalam hal pengkhususan kemuliaan bulan Rajab, bahwa Allah memuliakan bulan Rajab, ada dalam Quran. Allah Ta'ala memuliakan bulan Rajab, ada dalam hadis Nabi. Tapi melakukan suatu amalan khusus, dengan cara khusus, dengan balasan khusus, itu tak ada dalam hadis Nabi dan tak ada dalam Quran. Oleh sebab itu kita tetap dituntut untuk memuliakan bulan Rajab dengan amal-amal. Kita tingkatkan amal pada bulan Rajab. Mengapa demikian? Karena ada tanah haram, ada tanah di luar tanah haram, tanah halal. Maka melakukan amal yang baik di dalam tanah haram dilipat gandakan Allah amal balasannya. Melakukannya di luar tak sama dengan yang di dalam, itu tempat khusus. Begitu juga dengan bulan haram. Melakukan amal yang baik di dalam bulan biasa dengan yang di dalam bulan haram, maka dilipat gandakan Allah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kamu lakukan perbuatan zalim pada bulan-bulan itu. Ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim menunjukkan kalau orang melakukan perbuatan jahat di bulan-bulan haram itu, maka hukumannya dilipat gandakan. Kalau orang melakukan perbuatan dosa di bulan-bulan haram itu, maka hukumannya dan balasannya di sisi Allah dilipat gandakan. Begitu juga dengan perbuatan baik. Oleh sebab itu kalau kita punya niat mau melaksanakan puasa, mau memperbanyak solat-solat sunat, mau meningkatkan infak, zakat dan sedekah di bulan Rajab ini baik, tapi melaksanakan amal khusus, meyakini balasan khusus, itu yang tak ada. Itu yang mesti kita luruskan. Jadi dalam hal perkara bulan Rajab ini bulan yang mulia, mari kita tingkatkan ibadah. Selama ini mungkin kita sibuk tak sempat membaca Al-Quran, di bulan Rajab ini kita tingkatkan. Selama ini kita tak sempat memperbanyak salat-salat sunat, di bulan Rajab ini kita tingkatkan. Begitu juga dengan perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala, maka kita tingkatkan pula rasa takut untuk melakukannya. Tingkatkan rasa takut agar tidak melakukannya. Kenapa? Karena balasan perbuatan yang tak baik di bulan Rajab itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun berpuasa di bulan Rajab, itu ada datang seorang sahabat
dari sebuah perkampungan bernama Al-Bahilah. Bahilah nama kampungnya, maka orang yang berasal dari Bahilah tersebut disebut dengan orang Al-Bahili. Datanglah dia menghadap Nabi SAW. Ketika dia bertanya kepada Nabi, Nabi datang, dia katakan kepada Nabi suatu ucapan, lalu Nabi bertanya kepada dia, "Man anta?" kata Nabi, "Kamu ini siapa? Saya tak kenal dengan kamu." Lalu dia kembali bertanya, "Awa ta'rifuni ya Rasulullah? Apakah engkau tidak kenal dengan saya? Saya dulu datang pada tahun pertama, tahun yang lalu saya sudah datang bertemu dengan engkau." Kata Nabi, "Saya tak kenal." Karena kata Nabi, "Jasaduka wa launuka wa hay'atuka." Jasaduka bentukmu, launuka warna raut wajahmu, hay'atuka postur tubuhmu tak sama seperti yang setahun lalu. Apa yang terjadi pada dirimu?" kata Nabi SAW. Maka dia menjawab, "Ya Rasulullah, wallahi demi Allah ini sesungguhnya aku ma aftartu ba'daka illa lailan." Sejak kita ketemu tahun lalu, saya makan hanya pada malam hari saja. Sejak kita bertemu tahun lalu itu saya tak pernah makan siang. Apa maknanya? Dia puasa sunat terus setiap hari sejak bertemu dengan Nabi SAW. Mendengar itu, apakah Nabi senang? Apakah Nabi puji dia? Justru Nabi mengeluarkan ucapan yang tidak menunjukkan ungkapan persetujuan Nabi. Apa kata Nabi SAW? "Man amaraka an tu'adziba nafsak, man amaraka an tu'adziba nafsak, man amaraka an tu'adziba nafsak." Siapa yang menyuruhmu mengazab dirimu? Siapa yang menyuruhmu menyiksa dirimu? Siapa yang menyuruhmu menyiksa dirimu? Kenapa kamu puasa setahun tak pernah makan siang? Siapa yang menyuruhmu menyiksa dirimu? Ketika itu dia katakan, "Saya orangnya kuat berpuasa." Maka kata Nabi SAW, "Fasum syahras sabri." Berpuasalah engkau di bulan sabar. Yang dimaksud bulan sabar itu bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan saja cukup, kata Nabi SAW. Tapi dia mau menambah, "Inni ajidu quwwah." Saya ni kuat ya Rasulullah. "Wa inni uhibbu an tazidani." Saya mau engkau tambah. Saya tak mau hanya Ramadan saja, tambah lagi. Kata Nabi SAW, "Sum yauman." Puasalah engkau satu hari di bulan yang lain. Dia katakan, "Saya masih kuat, tambah lagi ya Rasulullah." Kata Nabi, "Yaumain." 2 hari. Dia katakan, "Saya masih sanggup ya Rasulullah." Kata Nabi, "Salasata ayyam." Tambah 3 hari. Dia katakan, "Saya masih sanggup ya Rasulullah." Maka kata Nabi SAW, "Wa minal hurumi." Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Inilah dalil kita boleh memperbanyak puasa di bulan haram. Karena disebutkan Nabi kepada orang yang tadi kuat berpuasa, kalau engkau sanggup tambah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau masih sanggup juga, wa minal hurumi. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Jadi kalau kita punya niat untuk melaksanakan memperbanyak puasa, badan sehat, tak kurang apapun, maka baik dilaksanakan di bulan-bulan haram. 3 yang berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan insyaAllah 2 hari lagi kita memasuki salah satu di antara 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan puasa di bulan Rajab, nanti tanggal 1, mau tanggal 2, mau tanggal 3, baik. Tapi meyakini suatu amal dengan cara tertentu, dengan balasan tertentu, itu yang tak ada dalilnya. Misalkan nanti hari Selasa Bapak dan Ibu berpuasa di bulan Rajab. Kalau ditanya mengapa berpuasa di bulan Rajab, karena Nabi SAW dalam hadis yang kita kaji pada hari Sabtu subuh menyebutkan, "Wa minal hurumi." Di antara bulan haram berpuasalah engkau. Kalau itu dijadikan dalil, baik. Tapi ketika meyakini amal tertentu, mengapa berpuasa di bulan Rajab? Saya laksanakan puasa 1 hari bulan Rajab karena kata Nabi, siapa yang melaksanakan puasa di hari ini diampuni Allah dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Kemudian dia lahir seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Maka pelaksanaan itu walaupun nampaknya sama, tapi tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menyebutkan demikian. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meningkatkan amal di bulan Rajab amat sangat baik. Kenapa demikian? Karena bulan Rajab masuk salah satu di antara bulan hurum, bulan haram. Kemudian bulan Rajab pula disebut dia sebagai bulan Syahrul Asam. Syahru artinya bulan, Asam tuli. Mengapa disebut dengan bulan tuli?
Karena pada bulan Rajab itu tidak terdengar suara pedang, suara tombak, suara anak panah, suara hiruk pikuk. Bulan gencatan senjata, tak ada peperangan sama sekali. Sampai disebut bulan tuli karena tak terdengar suara heboh, suara ribut, suara jeritan, suara pekikan teriakan perang, suara sakit kematian dan lain sebagainya. Bulan aman. Sampai disebut bulan Rajab itu disebut dengan bulan Munassil As-Sinnah. Munassil As-Sinnah artinya bulan dicabutnya ujung tombak dan ujung anak panah. Jadi tombak-tombak itu yang dari kayu, yang ujungnya besi, maka dicabut kepalanya. Begitu juga dengan anak panah, dicabut kepalanya. Dan orang-orang Arab jahiliyah dulu mulai mengistirahatkan tombak, anak panah, pedang dan lain sebagainya. Mengapa? Menghormati kemuliaan bulan Rajab. Jadi kalau ada orang sekarang di bulan Rajab pun dia berkelahi juga, keluar juga sumpah serapahnya, ini lebih parah daripada orang kafir musyrik zaman Nabi SAW. Karena mereka memuliakan bulan Rajab. Dari mana datang tradisi memuliakan bulan Rajab ini? Apakah memuliakan bulan Rajab ini pekerjaan orang jahiliyah? Memuliakan bulan Rajab sudah datang dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, turun kepada Nabi Ismail alaihissalam, turunlah sampai kepada zaman Nabi SAW. Tapi kemuliaan bulan Rajab ini dinodai dengan tradisi-tradisi bid'ah, khurafat, tahayul orang kafir musyrik. Jadi sisa-sisa agama Nabi Ibrahim itu ada. Salah satu bentuknya adalah pemuliaan, penghormatan, pengagungan terhadap bulan Rajab, tapi diisi dengan perkara-perkara tambahan yang menyebabkan orang menodai. Bukan nampak niatnya mau memuliakan, tapi malah menodai kemuliaan bulan Rajab. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak datang membawa syariat baru. Nabi memuliakan bulan Rajab. Jangan pula difahami, disetujui seperti yang dikatakan orang-orang barat orientalis yang mengatakan Nabi Muhammad itu hanya mengumpulkan ajaran-ajaran yang lama. Tidak betul. Nabi Muhammad SAW membersihkan ajaran Nabi Ibrahim yang dinodai, dikotori oleh orang-orang kafir musyrik jahiliyah. Jadi Nabi datang mengagungkan bulan Rajab karena bulan Rajab ini sudah dimuliakan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau membuang tradisi yang tak baik, termasuk diantaranya menyembelih hewan khusus, bersedekah khusus, dan melaksanakan ibadah-ibadah lain yang tak ada tuntunannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita tingkatkan ibadah di bulan Rajab, kita jaga ukhuwah di bulan Rajab, sampai-sampai bulan Rajab disebut sebagai bulan Munassil As-Sinnah, bulan dilepaskannya ujung tombak, ujung anak panah. Untuk apa? Untuk menjaga jangan sampai terjadi pertempuran, pertumpahan darah, sumpah serapah, caci maki dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tengok mengapa dari sejak bulan Rajab ini sudah dijaga. Bulan Rajab dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, bulan Rajab memuliakan keagungan Allah, bulan Rajab pula sudah diajarkan untuk tidak melakukan perang, balas dendam dan lain sebagainya. Ini semua adalah untuk menggiring kita supaya masuk ke bulan selanjutnya Sya'ban dan masuk kepada bulan Ramadan dengan kesiapan mental. Jadi untuk masuk ke Ramadan itu bukan besoknya Ramadan, hari ini penyambutannya. Jadi kalau Nabi kita tengok menyambut Ramadan itu sudah 2 bulan sebelumnya, 60 hari sebelum Ramadan sudah disiapkan diri dengan memperbanyak ibadah. Oleh sebab itu masuk ke dalam Ramadan itu jiwa sudah siap, ibadah sudah siap, diri sudah siap. Maka masuk dalam keadaan suci ke dalam bulan yang suci dengan melaksanakan ibadah suci, maka keluar dari situ mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kadang umat Islam tak mendapatkan kemuliaan Ramadan? Karena salah menyambutnya. Besok mau Ramadan, hari ini mau disambut, cara menyambutnya pun tak pula sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi subuh ini kita mengkaji cara Nabi SAW menyambut Ramadan 2 bulan sebelumnya. Karena kalau disambut dengan cara yang mendadak, dengan cara yang tak sesuai, maka kita tak akan mendapatkan kemuliaan Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis yang berkaitan dengan salat, dengan puasa, dengan umrah, dengan pengagungan dan lain sebagainya berkaitan dengan bulan Rajab. Rajab diambil dari kata tarjib. Tarjib
padanan katanya. Biasanya para ulama untuk menjelaskan satu makna maka dicari padanan katanya. Apa ini padanannya? Contohnya kalau salat itu padanan katanya ad-doa. Salat itu apa? Doa. Zakat padanan katanya an-numu. Numu itu apa? Tumbuh, bertambah, berkembang. Itulah zakat. Sehingga orang yang berzakat dia sedang menumbuhkan, menambah rezekinya di hadapan Allah dengan bertambah berkahnya. Haji, apa itu haji? Padanan kata haji adalah ziarah. Nah, apa padanan kata rajab, tarjib? Padanan kata tarjib adalah ta'zim. Diambil dari kata azim. Ta'zim artinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita masuk bulan Rajab, maka kita sudah masuk ke dalam bulan untuk mengagungkan Allah. Tapi ingat, cara mengagungkan Allah itu dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau nanti kita ada punya niat untuk melaksanakan salat sunat, melaksanakan puasa sunat, melaksanakan bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir, mempererat silaturahim, ini baik. Karena ini dianjurkan, tapi tidak ada cara khusus, amalan khusus, dengan cara khusus dan balasan khusus. Itu tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada kajian kita subuh ini adalah untuk mengambil kesempatan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita 2 hari lagi di bulan Rajab ni, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Andai pun tak sampai, maka dalam Islam diajarkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kita sudah pasang niat, ya Allah, Engkau sampaikan usiaku di bulan Rajab, akan aku isi dengan puasa sunat, akan saya isi dengan salat-salat sunat, akan saya isi dengan memperbanyak zikir dan bacaan Al-Quran. Mati kita menjelang bulan itu, maka Allah sampaikan wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang kita takutkan mati kita menghadap Allah, jangankan amal baik, niat baik pun tak ada. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh sebab itu pula 60 hari menyambut bulan yang mulia itu, maka ini salah satu di antara bulan Rajab. Bahwa ada nanti Bapak Ibu dengar orang yang menyebutkan di antara doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Yang satu menyampaikannya berapi-api, marilah ya Allah berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Yang satu lagi mengatakan itu hadisnya hadis dhaif, tak boleh disampaikan. Memang betul hadis ini dhaif, tapi kalau dia berkaitan dengan untuk meningkatkan fadail a'mal, tak jadi masalah. Hadis dhaif tak boleh kalau dia bercerita tentang halal dan haram, tak boleh kalau dia bercerita tentang akidah, tak boleh kalau meyakini suatu balasan khusus tertentu. Tapi ketika ini hanya disampaikan untuk fadail a'mal, meningkatkan amal, maka tak ada salahnya kalau nanti kita dengar orang menyampaikan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berikanlah berkah pada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Intinya adalah supaya kita sudah menyiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia tersebut. Jangan sampai kita terjerumus pada tradisi-tradisi menyambut kemuliaan Ramadan sehari menjelang Ramadan. Itu pun cara menyambutnya tak pula sesuai tuntunan Nabi SAW. Kita dianjurkan dari awal sudah melaksanakan puasa, salat, ibadah, zikir, baca Quran, bersilaturahim. Tapi kalau tak sesuai tuntunan, maka tak akan mendatangkan berkah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah taala, itulah yang berkaitan dengan bulan Rajab yang disebut dengan bulan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita tingkatkan kualitas iman dan meningkatkan ibadah di bulan yang baik dan mulia ini. Ini yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita untuk beramal ibadah. Selanjutnya akan kita bahas tanya jawab, baik berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab ataupun masalah-masalah lain yang berkaitan dengan agama Islam. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salasun muhlikatun, 3 yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama yang membinasakan kita ini adalah syuhun muta'un. Sifat syuh
yang selalu ditaati, diikuti. Syuh ini selalu diterjemahkan dengan pelit. Pelit ini dalam bahasa Arabnya dua, satu bakhil, satu syuh. Beda bakhil sama syuh begini. Bahasa Indonesianya diterjemahkan bakhil pun pelit, syuh pun pelit, tapi sebetulnya beda. Bedanya begini. Misalnya kita pulang dari masjid ini, jalan ke tempat lontong sayur. Misal kita pun makan. Pas giliran membayar, saya keluarkanlah duit. Berapa harga lontong sayur di Air Joman? 10.000. Sebetulnya 10, tapi kan udah lama kenal 6.000 lah. Nah, kan? Saya keluarkanlah duit 6.000. Saya bilang, Bu, berapa Bu? Kata ibu, itu semuanya 60 Pak, karena kalian 10 orang. Saya keluarkan 6.000. Saya bayar yang punya saya aja. Tak mau duit saya itu meleleh ke orang lain. Itu namanya bakhil. Apa namanya? Bakhil. Kalau duit itu hanya untuk dia saja, itu namanya orang ini bakhil. Kalau syuh tadi, pas giliran membayar, dibilangnya kawannya, sakit pula perut gue. Duit dia jangankan ke orang lain, ke perut dia sendiri pun tak mau dia. Duit dia disimpannya untuk beli sawit. Duitnya tak mau meleleh sama sekali. Itu namanya syuh. Jadi antara bakhil dengan syuh mana yang lebih parah? Syuh. Makanya dalam Quran dikatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit syuh, fa ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Itulah orang beruntung. Subuh ini insyaallah kita selamat dari penyakit syuh. Amin. Kalau mau ngetes nanti balik dari sini, pergilah ke tempat lontong sayur. Biar nampak mana yang bakhil, mana yang syuh. Biasanya orang kalau dapat meteran, dapatnya meteran, itu dipakainya untuk mengukur orang apa untuk mengukur dirinya? Mengukur orang lain. Begitu orang kalau udah pengajian, dipakainya untuk mengukur orang lain. Habis itu nanti makan, ini kawanku ini udah bakhil nih nampaknya. Kawan ini syuh. Kalau kita tidak, kita kalau dapat ilmu itu untuk mengukur diri kita, kita tidak bakhil, kita tidak syuh, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dermawan, insya Allah. Amin. Makanya ada orang dikasihnya nama anaknya, siapa nama anak kau itu? Dermawan. Kenapa? Suka mencari derma. Dermawan itu bukan itu maksudnya. Dermawan itu dia suka berbagi kepada orang lain karena sudah selamat dari penyakit syuh. Yang membinasakan yang pertama manusia ini adalah syuhun muta, sifat bakhil, pelit, kikir, medit, kedekut, apa lagi? Polit, pedangki. Yang dipeturutkan manusia ini makin tua makin pelit atau makin dermawan? Mengaku orangnya. Manusia ini kata orang, ibu kenapa tak bersedekah Bu? Nantilah Pak Ustadz, anakku masih sekolah. Nanti kalau udah tamat anak ini sekolah, insya Allah begitu tamat anak sekolah makin pelit. Kenapa? Anak kuliah pula, biaya makin mahal. Semester belum dibayar. Mau uang ujian, mau uang wisuda lagi. Sidang terbuka 10 juta, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Nantilah Pak Ustadz, kalau udah wisuda anakku ini insya Allah aku mau menyumbang. Begitu anak wisuda tak juga. Kenapa? Anak mau kerja pula, menyiapkan duit soboknya lagi. Betul tidak? Betul semua kata orang. Begitu anak udah kerja, nanti kalau anakku ini udah kerja insya Allah aku mau menyumbang Pak Ustadz. Begitu anak udah kerja tak juga. Kenapa? Biaya nikah lagi. Tahu dah berapa sewa gedung? Bukan cukup sekarang pakai layar tancap. Nantilah Ustaz kalau anak ini udah nikah insya Allah. Begitu udah anak udah nikah pelit juga. Kenapa? Mengandung pula cucu mau lahir, takut operasi sesar. Menantu tadi asik tidur siang. Jadi kalau dipeturutkanlah bakhil ini sampai mati kita tidak akan pernah bersedekah. Ini kita ini sekarang di daerah mana ini? Air Joman.
Saya tak tahu. Berangkat dari Siau teh, pejam mata saya tiba-tiba sampai pokok karet. Pejam sekali lagi nampak sawit. Pejam sekali lagi nampak masjid. Orang daerah Air Joman ini, daerah lingkungan masjid kita ini, orangnya sudah selamat semua dari penyakit bakhil. Dari mana Ustaz tahu? Masjidnya bagus. Ini menunjukkan orangnya mewakafkan tanah. Ke belakang saya tadi wudhu, tempat wudhunya bagus, toilet, kerannya banyak, tengok. Entah hidup atau tidak, wallahu a'lam. Hidup. Tak ada lagi tanah tempat parkirnya, keramik turun sampai ke bawah. Dah itu pula lantai teruslah sampai halaman sana, berpagar pula cantik. Mudah-mudahan yang membangun masjid ini, kalau dia meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Kalau dia masih hidup diberkahi Allah rezekinya. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alakum tahuran. Begitu cara mendoakan orang yang berwakaf bersedekah. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Kalau hafal. Kalau tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Mana tahu nanti ada orang minta doa kan? Bu, ibu kan orangnya pengajian, ya tolong doakan bu sedekah kami ini. Kalau ditanya apa doa ibu, so kau tanya, itu antara aku sama Allah aja lah. Nah, macam mana cara mengobati penyakit bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin pedangki, bin polit tadi? Cara mengobatinya adalah pergi ke rumah sakit, menengok orang sakit. Sakit jantung, darah tinggi, diabetes, kanker. Ada guna duit di situ? Ada. Guna duit untuk Pak Dokter semuanya. Duit bisa banyak, dokter bisa dibayar, rumah sakit bisa dibeli kalau orang kaya. Tapi ada satu yang tak bisa dibeli. Apa dia? Kesehatan. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita nih yang sakit, diangkat Allah penyakitnya. Amin. Yang udah sehat-sehat nih mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Kalau mau menengok tak ada harganya duit, pergilah ke liang lahat di kuburan. Bisa dipakai untuk menyogok mungkar nakir. Bisa disogok untuk menyogok malaikat maut. Malaikat maut, tambahlah umurku, ku kasih 3 miliar. Bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mati. Mimda mata ya bawati. Modar. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia yang disebut dengan bakhil, pelit, syuh yang diperturutkan tadi. Kalau diperturutkan bakhil ini memang orang tidak akan pernah mau berzakat. Siapa yang penghasilannya 1 tahun 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%. 85 gram emas itu berapa tuh Pak Ustadz? 1 gram emas 1 juta. Sebetulnya udah naik 1.200.000, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Kapal banyak kali. 85 gram kali 1 juta berarti 85 juta. Siapa di antara bapak ibu ini yang penghasilannya 85 juta di total setahun, maka keluar zakatnya 2,5%. Kalau ditengok dari gayanya, orang ini penghasilannya seminim-minimnya 100 juta ini. Amin. Dari bunyi mengaminkannya aja pun tak yakin. Amin. Amin Pak Ustaz. Orang yang takut nyebut amin itu 2 kemungkinan. Pertama, karena takut ragu. Yang kedua, takut dicatat Bawaslu. Saya pun hati-hati juga ceramah sekarang. Udah diawasi Bawaslu, tak boleh. Ustaz jangan sebut partai, tak ada aku sebut partai. Ustaz jangan sebut nomor, tak ada aku sebut nomor. Ustaz jangan sebut capres, tak ada aku sebut. Ustaz tak boleh sebut nama, tak ada sebut. Cuman aku bilang, yang tidur di rumahku kemarin, itu pun kena tegur juga. Tak boleh sebut calon presiden yang tidur di rumah Ustaz. Tahu yang tidur di rumahku kemarin? Tahu. Tak boleh sebut itu. Yang boleh sebut lagi. Kalau boleh sebut, tak boleh bersuara.
Payah kali ceramah sekarang. Lama-lama nanti keluar peraturan ceramah mesti pakai isyarat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan zakat 2,5%. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, berapakah zakat dari 100 juta? 2,5 juta. Jadi kalau ada tabungan Bapak Ibu setahun 2023 kemarin dapatlah 1 miliar. Amin. Berapalah zakatnya? 2.500.000 kalau 100 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Ada orang dibayarnya lah zakatnya 100 juta. Ustaz, saya bayar zakat saya 100 juta. Kalau 100 juta zakat dia, berarti pendapatannya tahun itu, memang kalau belum sarapan nih Pak yang ngitung-ngitung memang. Kalau tuan pergi ke Medan, hati-hati digigit belatung. Kalau awak belum sarapan, memang payah menghitung-hitung. Kalau ada orang membayar zakat 100 juta, itu berarti duitnya 4 miliar. Bapak berapa bayar zakatnya Pak? Aku bayar zakat 100 juta Pak Ustadz. Oh, berarti duit Bapak 4 miliar? Enggak, duitku cuma 400 juta. Loh, kenapa duit Bapak 400 juta Bapak keluarkan 100 juta? Bapak keluarkan 100, berarti Bapak salah hitung. Saya tak salah hitung Pak Ustadz. Kenapa Bapak keluarkan 100? Aku mau memancing rezekiku. Ada jenis manusia macam, cuman manusia yang macam gini tak banyak. Udah hampir-hampir punah lah. Perlu dibudidayakan. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Banyaklah saya jumpa manusia yang unik-unik macam ini. Tapi tak banyak kali. Cara dia untuk menjolok rezeki itu adalah dibanyakkannya zakatnya, biar supaya diturunkan Allah. Dan memang manjur rupanya. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Ini banyak orang ini berhitung-hitung sama Allah. Kau kalau berhitung-hitung sama Allah, nanti Allah berhitung-hitung pula sama kau. Dikasihnya napas setengah. Baru tahu, tak sampai ke ujung. Bayar pajak lagi Ustaz. Belum bayar pajak lagi. Bayar pajak bukan main takutnya sama petugas pajak. Kalau bayar zakat tak ada takut sama sekali. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama, syuhud muta'. Yang kedua, hawa muttaba', memperturutkan hawa nafsu. Semua hawa nafsu kalau diperturutkan binasa. Makan, dalam Islam boleh makan? Boleh. Tapi ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Jangan semua yang kaki 4 dimakan. Jangan semua yang merayap pun dimakan. Kereta api pun dimakan. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak. Ada yang halal, ada yang haram. Maka Ustaz, kalau memang Allah itu maha baik, kenapa diciptakannya anjing? Kenapa diciptakannya babi? Itu untuk menguji kita ikut Allah atau tidak. Kalau memang Allah itu baik, kenapa diciptakannya setan? Allah menguji kita, apakah kita ini memperturutkan hawa nafsu atau tidak. Masalah makan, kulu, makanlah min thayyibat, makanlah yang baik-baik saja. Minumlah yang baik. Boleh minum tua? Tak boleh. Boleh minum aren? Boleh. Kenapa? Ini memilah dan memilih. Nikah, silakanlah nikah. Yang dinikahi yang baik-baik saja. At-thayyibuna lit-thayyibat, memperturutkan hawa nafsu. Itulah mengapa kita disuruh mengenal hawa nafsu. Macam mana cara mengenal hawa nafsu? Disuruh berpuasa besok hari Senin. Siapa yang puasa besok hari Senin, mengqadha puasanya yang tinggal kemarin Ramadan, sekarang sudah masuk bulan Rajab.
Ramadan kemarin belum diganti, ini sudah mau masuk Ramadan lagi, Rajab Sya'ban, gantinya hari Senin, dapat 3. Qadha dapat, puasa Senin dapat, puasa Rajab dapat. Tapi niatnya cuma satu saja, niatnya puasa qadha. Ibu-ibu yang tinggal kemarin 7 hari qadha. Selalu saya Ustaz Somad nih kalau ceramah yang diingatkannya puasa ibu-ibu aja. Ibu memang tinggal 7, rupanya lakinya 17 hari tinggal. Faman kana minkum maridhan, siapa yang kemarin sakit, au ala safarin, musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Itulah yang kemarin musafir. Ustaz kemarin ada musafir? Ada. Berapa jarak musafirnya? Jarak qashar sholat 89 km. Dari Air Joman ke Medan itu 180 km. Kalau tak percaya hitung sendiri. Bisa qashar? Bisa, lewat 89 km. Asal bisa qashar boleh tak puasa. Sampai di kereta api, makannya sate, dimakannya kerang, dimakannya udang. Datang orang, kau Islam, kenapa kau tak puasa? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ada bapak-bapak badannya tegap berotot, kumis melintang, berbisik bertanya ke saya, Ustaz, apa hukumnya tak puasa? Kenapa bapak tak puasa? Badan bapak sehat. Buah pinggangku udah dicabut dokter 1. Tak bisa aku tak puasa Pak Ustadz, tak boleh kerja berat, tak boleh tak masuk energi ke badan, aku mesti puasa. Maka kalau bapak tak bisa puasa, diganti di hari yang lain. Tapi di hari yang lain saya tak bisa puasa Pak Ustadz. Ramadan tak bisa, Syawal tak bisa, Zulqa'dah tak bisa, sampai mati tak bisa. Maka dibayarkan fidyah. Apa pula fitrah? Dibayarkan fidyah. 1 hari porsi makan 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Lontong pagi 10, makan siang 15, makan malam 15, 10, 40. Jangan hitung-hitung sama Allah, hitung juga lah cendolnya, cuci mulutnya, buahnya, paketkan 50. Berarti yang tak bisa puasa sebulan berarti 50, 500, 1,5 juta. Hawa muttaba. Tapi kalau orang memperturutkan hawa nafsu, disuruh kita puasa untuk mengenal hawa nafsu. Jam 2 siang, mau orang kaya, mau orang miskin, mau diplomat, mau pejabat, kalau udah jam siang mukanya pucat, lapar, haus, mau mengamuk aja bawaannya. Betul? Menengok air sungai ular di Medan, mau menengok sungai Delhi, mau menengok sungai, ditengok air sungai Danau Toba, rasanya mau diminum semua, tak hilang haus. Tapi begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2-3 teguk kurma 2 biji, hilang hawa nafsu. Itulah hawa nafsu itu. Hawa nafsu ini semua rasanya. Anak-anak muda nih kalau sebelum nikah ini, semua playboy cap tupai. Semua anak gadis orang mau dinikahinya. Tapi begitu sudah nikah, punya anak, pas ditanya, "Cemana?" "Cukuplah Pak Ustaz, satunya aja pun udah mau mati kali puasa." Begitulah hawa nafsu ini. Maka yang paling bahaya ini adalah memperturutkan hawa. Kira-kira kalau manusia ini dikasih duit 1 ton emas, cukup apa tak cukup? Lau kana li bani Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia ini punya 1 lembah dari emas, ini bukit, di tengah ini ada lembah, isinya emas semua, walan tamla fahu illa turab, tidak akan pernah puas sampai mulutnya disumbat tanah. Maksud disumbat tanah tuh mati, masuk liang lahat, masuk cacing tanah ke mulut, barulah kata dia cukup ya Allah. Makanya kalaulah orang tidak menturutkan hawa nafsu, selamatlah dunia akhirat. Doakan supaya yang ceramah ini pun tidak diperturutkan hawa nafsu. Amin. Karena tapi Ustadz kan Ustadz, masa Ustadz digoda setan juga? Ustadz yang setan yang menggodanya Ustadz setan juga. Dia memang setan, tapi di kalangan setan itu dia ustadznya setan. Ustadz kan tamat dari Mesir. Iya, yang menggoda itu juga setan dari Mesir juga. Anak-anak buah Fir'aun.
Maka didoakan jamaah. Jamaah ini kalau mendoakan jangan doakan cuma anak bininya, doakan juga ya Allah Ustaz Somad itu pun janganlah lagi dia diperturutkan hawa nafsu, supaya kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu jabatan, nafsu politik, nafsu kekuasaan, nafsu. Selamat daripada hawa nafsu. Selama masih makan, selama masih minum, selama darah masih mengalir, maka pasti ada hawa nafsu. Kalau mau tahu nafsu sudah tak ada ketika ruh keluar dari jasad. Bapak Ibu pernah tak menengok, waktu nengok jenazah pas buka, tiba-tiba jenazah itu bilang, ada tak lontong sayur? Pernah nengok jenazah minta makan? Itu menunjukkan selama nafsu masih ada, artinya selama jasad ini masih ada ruh, masih bersemayam. Tapi kalau sudah tak ada lagi, insya Allah. Jadi kalau ada orang yang ngomong, Ustaz Somad, iya saya ini tak ada lagi hawa nafsu saya, berarti kau udah mati. Kita ini semua ada hawa nafsu, cuman bedanya ada yang memperturutkan hawa nafsu, ada yang bisa melawan hawa nafsu. Usahakan kalau pengajian subuh itu berhentinya masuk waktu maghrib. Bagaimana pengajian subuh masuk waktu maghrib, Pak Ustaz? Maghrib di Air Joman jam berapa? Jam 6 lewat 6 lewat 18 18.35. Maka kalau pengajian subuh buatkan sampai jam 6.35. Begitu cara mudah ngitungnya. Satu hari. 6.35 pagi ini Pak. Bukan 6.35 sore. 6.35 sore nanti dua gendangnya. Kalau tak Ustadz tuh mati, jamaah tuh mati. Kalah ya Pak. Jadi kalau ada pengajian rutin subuh di masjid kita, pas saya tanya ada, bingung jamaah ini ada atau tidak. Dia mau bilang ada, takut karena tak pernah hadir. Mau bilang tak ada, takut ada. Jadi kalau mana tahu buat acara pengajian subuh nanti Ramadan, buatkan pengajiannya itu sampai waktu sesuai maghrib. Ini kan waktu ini berubah ini. Nanti kalau kebetulan maghribnya 6.15, berhenti pas jam 6.15. Gunanya untuk apa? Supaya kita berhenti itu masuk waktu sholat sunat isyraq. Pakai kop isyraq. Kalau pakai kap isyraq sirik. Kau sholat apa tadi? Aku sholat isyraq. Sholat sirik. Isyraq artinya sholat waktu terbit matahari. Sholat terbit matahari ini keutamaannya 4. Pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, duduk iktikaf di masjid. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, sampai terbit matahari. Kalau dilaksanakan, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Nah, udah buku kok ayam. Pertama, bakhil. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Yang terakhir, yang ketiga. Kami perhatikan Ustaz Somad dari semalam ceramahnya di Silau Laut, di Air Joman, nanti di Tanjung Balai, 3 terus. Kenapa 3? Karena Kak Nur Aini ini nomor 3. Yang ketiga, fokus ini dulu, itu nanti. Yang ketiga adalah i'jabur rajuli li nafsihi, merasa kagum dengan diri sendiri. Ini penyakit yang berbahaya nomor 3. Di antara kita ini semua yang ramai ini di masjid nih, siapalah yang paling bisa kena penyakit ujub, kagum? Saya ini yang paling bisa. Disediakan tempat di depan, diminta jadi imam, disediakan kursi. Orang nyari-nyari kursi, saya dikasih kursi. Disediakan meja, disediakan air putih. Sebentar lagi teh manis datang, kopi susu, bandrek. Sebentar lagi nasi air masih mendidih. Jadi yang paling bisa kena penyakit ujub saya inilah, ujub. Penyakit ujub itu apa? Penyakit merasa kagum dengan diri sendiri. Pak Haji